Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya bertema Allah mendengar. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-19, 2 Raja-Raja pasal 19 di ayat yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-20, firman Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia, katanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Puji Tuhan. Di sana dikatakan bahwa apa yang menjadi doa Raja Hizkia, Tuhan sudah mendengar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita punya masalah, persoalan di dalam kehidupan kita, atau mungkin kita mendapat satu berita, satu kabar, atau mendapatkan surat, dan apa yang isi dari surat itu atau berita yang kita dengar itu adalah berita yang tidak menyenangkan, atau berita yang membuat kita resah, membuat kita khawatir, atau mungkin kita mendapat berita keluarga kita sakit, atau pekerjaan kita, usaha kita mengalami kemerosotan atau kebangkrutan, atau mungkin kita dipecat dari pekerjaan, atau hal-hal yang lain yang mungkin kita dengar yang tidak sesuai dengan hati kita, yang mengusik dari kenyamanan kita, yang membuat kita tidak tenang, yang membuat kita khawatir. Apa yang kita lakukan atau kemana kita akan cerita pertama kali kita mendengar berita itu? Pertama kali kita mendengar atau kita membaca satu surat dan isinya tidak menyenangkan hati, kepada siapa kita cerita? Kepada siapakah kita datang terlebih dahulu? Di sini kita belajar dari seorang raja yang bernama Hizkia. Raja Hizkia di sana dikatakan, kalau Bapak Ibu baca keseluruhan dari pasal ini, sebelum di ayat yang ke-20 ini Nabi Yesaya mengirimkan pesan kepada Raja Hizkia bahwa apa yang dia doakan, apa yang dia serukan kepada Allah, Allah sudah mendengarnya. Dan Allah bukan hanya mendengarnya, tetapi juga Allah menjawabnya. Sana dikatakan bahwa Raja Asyur yaitu menyerang Yerusalem. Raja Asyur yang ingin menyerang mereka, dan ada satu ungkapan dari mereka bahwa tidak perlu datang kepada Tuhan, tidak perlu beribadah kepada Allah. Kepada dia berkata bahwa kepada Hizkia, bahwa kepada siapa engkau akan meminta tolong, kepada siapa engkau akan berharap, kepada siapa engkau akan meminta pertolongan. Dia menyampaikan satu kata-kata yang tidak menyenangkan, satu kata-kata yang melemahkan Hizkia, yang melemahkan bangsanya. Dan ketika mereka mendengar dan dilakukan oleh mereka, hanya diam saja. Dan ketika Hizkia mendapat surat itu, mendapat berita itu, hal yang pertama yang dilakukannya adalah di ayat yang pertama. Saya akan bacakan di ayat yang pertama. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya pakaiannya dan diselubungilah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Di ayat yang ke-14, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacakannya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Allah. Hal yang dilakukan oleh Hizkia adalah bukan datang kepada keluarganya atau mencari pertolongan ke tempat lain. Tetapi yang dilakukan oleh Hizkia adalah datang kepada Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan, dan saya katakan dia membentangkan surat itu. Dia datang kepada satu pribadi yang luar biasa. Biarlah setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, persoalan mungkin datang. Hari ini mungkin kondisi kita baik-baik saja. Kita tidak mendengar berita apapun. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi 10 menit atau 1 jam yang akan datang, kita mendengar satu berita atau kita mendapatkan surat yang isinya tidak menyenangkan. Tapi seperti Raja Hizkia, ketika dia mendapat surat itu, yang dia lakukan adalah datang kepada Tuhan. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Matius pasal 11 ayat yang ke-28 di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman Tuhan menjelaskan bahwa mari datang kepadaku. Ada satu undangan kepada setiap kehidupan kita, setiap kondisi yang kita alami, setiap berita yang kita dengar,
berita yang tidak menyenangkan, setiap masalah yang kita hadapi, firman Tuhan menjelaskan, mari datang kepadaku, datang kepada satu pribadi yang luar biasa, datang kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Setelah Hizkia datang kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan, yang dilakukan adalah berdoa dan menceritakan semuanya kepada Tuhan. Dia berdoa dan dia berseru kepada Tuhan, menceritakan semuanya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18, di sana dikatakan, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah dengan perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang Raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Hizkia adalah dia datang kepada Tuhan, membentangkan surat itu, dia menceritakan semuanya kepada Tuhan. Dia menceritakan apa isi dari surat itu, dia sampaikan semuanya kepada Allah. Mazmur pasal 66 ayat yang ke-19, saya katakan, sesungguhnya Allah telah mendengar, ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Satu ungkapan dari pemazmur bahwa Allah itu mendengar setiap doa, setiap ucapan dari setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Setiap kehidupan kita pun seperti itu. Kita datang kepada Tuhan dan kita cerita kepada Tuhan. Sebelum kita cerita kepada orang lain, hal yang pertama yang harus kita datangi adalah pribadi Allah. Sampaikan semuanya kepada Tuhan. Sampaikan isi hati kita, sampaikan apa yang kita dengar, persoalan apa yang kita alami, berita apa yang tidak mengenakan itu yang kita dengar. Sampaikan itu kepada Tuhan. Serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena ayat yang ke-19 yang dilakukan oleh Hizkia adalah, maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Saya dikatakan bahwa ya Tuhan, sekarang tolonglah kami. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Selamatkan kami. Dia tahu bahwa Allah yang mereka sembah berbeda dari Allah-Allah dari bangsa lain. Kalau negara-negara lain dimusnahkan, Allah mereka sudah dibakar karena mereka hanyalah patung. Tetapi Hizkia sadar, Raja Hizkia tahu bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu menolong setiap umat-umat Tuhan. Sehingga dia katakan, ya Tuhan sekarang tolonglah kami. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Allah itu mampu melepaskan mereka dari segala persoalan. Mampu melepaskan mereka dari kekuasaan Raja Asyur, dari serangan Raja Asyur. Bahwa Allah mereka, Allah yang hidup. Mazmur pasal 55 ayat 23. Mazmur pasal 55 ayat 23. Firman Tuhan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Di sana dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Serahkan segala persoalanmu, serahkan segala ketakutanmu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Undangan yang luar biasa yang datang kepada kita. Dia berkata, mari datang kepadaku, mari serahkan kepadaku, ceritakan kepada Dia. Karena Dia Allah yang mampu menolong setiap umat-umat Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Allah kita, Allah yang mendengar setiap seruan kita. Allah kita, Allah yang mampu menolong setiap hidup kita. Apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan? Seperti Raja Hizkia yang datang kepada Tuhan, yang memohon kepada Tuhan ketika dia menghadapi persoalan. Dan di dalam itu semua, satu hal yang dilakukan yang dialami oleh Hizkia, yang diakui oleh Hizkia, yaitu mengakui kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Di ayat yang ke-15 dia berkata, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubium, hanya Engkau sendiri Allah segala kerajaan bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan
bumi. Dia mengakui kekuasaan Tuhan. Mengapa? Dia berani menyerahkan semua kepada Tuhan. Karena dia tahu Allah yang dia sembah, Allah yang hidup. Untuk apa? Bukan untuk supaya mereka tenar, bukan untuk supaya kerajaan Yehuda menjadi luar biasa. Tetapi satu hal yang diakuinya adalah untuk membuat segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah satu-satunya. Untuk supaya orang tahu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Hasilnya adalah Tuhan mendengar dan Tuhan menolong. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya bahwa Allah sudah mendengar setiap seruan dari Raja Hizkia. 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15 di sana dikatakan, sesungguhnya hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang mampu menolong, Allah yang mendengar setiap seruan kita. Bagian kita sebagai anak-anak Tuhan tetap hidup takut akan Tuhan, tetap hidup taat akan Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kita, mari datang terlebih dahulu kepada Tuhan, ceritakan semuanya kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan, dan semuanya itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan atas pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kami bersyukur atas kesaksian, atas hal yang dialami oleh anak-anak Tuhan, oleh keluarga besar GPD El Shaddai Magelang di dalam setiap renungan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan setiap harinya, atas kesaksian yang mereka alami, yaitu bersyukur karena mengalami pertolongan Tuhan atas masalah finansial yang terjadi, yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Bersyukur karena mengalami kesembuhan dari sakit penyakit. Bersyukur atas mulainya sekolah Pantekosta di tahun ajaran yang baru. Biarlah setiap hari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan mendapatkan kuasa Tuhan, mendapatkan mujizat Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi semuanya, bagi setiap anak-anak Tuhan yang lain, juga untuk mengalami pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih sudah mendengarkan renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan dengan pokok-pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, Bapak Ibu boleh chat WhatsApp ke nomor berikut 081327420088. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap anugerah-Mu, buat setiap kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat hari ini, bahwa Engkau Allah yang mendengar setiap seruan kami, Engkau Allah yang tahu setiap keadaan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan setiap jemaat Tuhan, mari Tuhan tolong untuk setiap hari, setiap saat, bahkan sepanjang hari ini boleh melakukan kebenaran firman-Mu, boleh tetap percaya kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang mampu mendengar setiap seruan kami, bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kami, setiap umat-umat Tuhan yang mengalami masalah persoalan dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan kelepasan bagi setiap umat-umat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati materikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan sidang jemaat Tuhan. Terpuji termulialah nama Tuhan, kiranya kasih setia-Mu mendatangi keluarga GPD El Shaddai Magelang ya Tuhan. Keselamatan daripada-Mu sesuai dengan janji-Mu. Keluarga GPD El Shaddai percaya kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.